Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk teman-teman semua ya. Semoga hari ini teman-teman dan saya diberikan kesehatan. Baik, untuk material berikutnya adalah PVT ya, perlindungan varietas tanaman PVT ya. Kaitannya di sini mungkin ini agak sedikit berbeda, which is nanti akan saya jelaskan kenapa ini berbeda karena memang dia tidak langsung di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tapi lebih ke arah Kementerian Pertanian. Kemudian kenapa sih si PVT ini penting? Ya, karena varietas tanaman itu faktor utama penentu keberhasilan budidaya pertanian. Penggunaan varietas bermutu bisa mengurangi resiko kegagalan seperti serangan hama dan penyakit. PVT untuk bisa mendorong dunia usaha berperan dalam perakitan varietas unggul yang saat ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah ya. Di sini untuk melindungi varietas tanaman dan juga tidak menutup peluang bagi petani kecil untuk bisa memanfaatkannya untuk keperluan sendiri ya. Bahasanya kayak padi yang ada sekarang kan ada IR sekian, nanti hasilnya seperti apa, itu merupakan hasil dari pengembangan varietas tanaman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya banyak sih semua makanan yang kita makan sekarang ini saya rasa itu sudah banyak perkembangan ya dari varietas tanamannya. Jadi kalau kalian browsing di internet ya Anda bisa lihat misalnya tanaman asli tanpa ada pemuliaan tanaman kayak buah pisang asli di hutan misalnya itu kan dia apa ya bentukannya itu banyak bijinya. Buah-buahan yang lain juga sama, tapi dengan adanya ini maka bisa berubah. Sama juga kayak beras ya, beras dulu ya harus dibuat dengan ya teknologinya. Anda bisa lihat ya kalau dulu orang nggak lihat teknologi mungkin nanam beras ya hasilnya seperti itu ketika ada hama beresiko, tapi dengan adanya pemuliaan tanaman ini akan membuat varietas-varietas baru yang memang diinginkan kayak sekarang mungkin ada loh beras yang ternyata dibuat dengan low sugar misalnya, lebih rendah, atau dengan high protein. Nah, itu semuanya ada karena adanya proses dari pemuliaan tanaman ini. Ya. Kemudian kalau ditanya orang kayak kita bisa ya, lebih tepatnya kita lebih untuk membuat dokumennya, tapi kalau untuk pengetahuannya jelas orang-orang di bidang pertanian yang lebih paham. Dan ini harapannya sih kalau pertanian Indonesia dengan pemulihan tanaman seperti ini ya kita mungkin bisa swasembada lagi seperti dulu ya karena pertanian di Indonesia kita lihat hingga saat ini memang yang banyak bergerak di bidang pertanian orang-orang yang sudah cukup berumur ya jadi untuk generasi muda itu jumlahnya masih sangat sedikit yang bisa concern dalam bidang pertanian. Definisi dasar dari varietas tanaman sekelompok tanaman dari satu jenis ataupun spesies yang ditandai dengan adanya karakteristik tertentu. Bisa dibedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh setidaknya satu sifat yang menentukan. Sifatnya tidak berubah saat diperbanyak, itu bagian yang penting ya. Jadi kayak bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipnya tidak mengalami perubahan. Ya, di sini perlindungan varietas tanaman, yaitu perlindungan khusus dari negara kepada pemulia tanaman yang menghasilkan varietas baru melalui kegiatan pemuliaan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman ya, yang memang mewakili dari pemerintah. Jenisnya apa aja sih varietas tanaman? Mulai dari tanaman pangan dan palawija ya, yang tadi saya sebut kayak mulai padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, ataupun sorghum ya. Walaupun memang sampai saat ini mayoritas masyarakat Indonesia makanan pokoknya masih mengandalkan dari padi ya. Sementara kayak jagung dan yang lain atau sorghum itu jumlahnya masih kecil. Kemudian juga tanaman hortikultura, ya, buah-buahan, sayur, tanaman hias maupun biofarma, ya, di sini intensif, intensif dan juga perluasannya terbatas, ya. Kayak tanaman buah, kalau dulu yang namanya mangga itu ya hanya ada saat musim mangga, tapi sekarang bisa jadi loh buah mangga itu diproduksi dengan pemulihan tanaman
bisa panen, tidak harus menunggu musim mangga. Ya, itu juga salah satu perubahan. Jadi bisa ada atau orang itu bisa makan setiap waktu mangga, nggak harus menunggu musim mangga. Tanaman perkebunan, tanaman semusim dan atau tahunan yang ditetapkan sebagai tanaman perkebunan karena jenis dan tujuan pengelolaan. Ini ada istilah terkait dengan PVT ya, pemulihan tanaman ya, orang yang memang melaksanakan pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman ya, serangkaian kegiatan penelitian, pengujian, penemuan, dan pengembangan varietas yang untuk nantinya menghasilkan varietas baru dan menjaga kemurniannya. Varietas asal, ini varietas awal yang menjadi dasar membuat varietas turunan tertentu. Ya, jadi padi ya ada padi yang awal sebelum nanti itu dilakukan penelitian riset di laboratorium misalnya sampai menghasilkan padi dengan keinginan tertentu entah itu high protein atau low sugar atau mau kalorinya ditingkatkan lagi misalnya ya dan seterusnya. Varietas turunan ini varietas hasil perakitan dari varietas asal yang di sini yang mempertahankan sifat esensialnya ya, namun bisa dibedakan secara jelas. Bentar. Kemudian ada varietas lokal, dia sudah ada dibudayakan secara turun-temurun dan menjadi milik masyarakat yang dikuasai oleh negara. Nah, ya, berikutnya perlindungannya sui generis juga, sistem perlindungan khusus yang melindungi varietas tanaman ya. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional petani ya tujuannya memang untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk hidup. Unsur-unsurnya ya tidak dapat dipatenkan ya karena ini beda dengan paten ya, dia tidak dapat diberi paten karena memang tujuannya ini kaitannya dengan makhluk hidup ya, jadi tidak bisa kalau kita back lagi kaitannya dengan paten, kita akan melihat yang tidak bisa dilindungi paten itu apa ya, salah satunya adalah makhluk hidup dan untuk tanaman jelas itu merupakan makhluk hidup. Hak petani. Petani diizinkan menggunakan kembali benih dari varietas yang dilindungi untuk ditanam kembali tanpa harus membayar royalti asalkan tidak dikomersial. Pengembangan varietas lanjut ya, pihak lain diizinkan dia menggunakan bahan tanaman yang dilindungi untuk pengembangan varietas lebih lanjut tanpa persetujuan pemegang hak, tapi tetap ada kompensasinya. Kompensasi bagi petani tradisional ya, pemegang hak harus menyediakan kompensasi kepada petani tradisional yang memang sudah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk pengembangan varietas yang dilindungi. Jadi yang awal apa, kemudian sampai ada pemulihan tanaman berubah atau ada formulasi tertentu untuk merubah karakteristik dari tanaman itu. Kemudian ada juga compulsory license ya yang disediakan untuk kepentingan umum terutama dalam hal mendesak ya dengan kepentingan publik. Memang kita butuh program pemerintah swasembada beras dengan kualitas tertentu ya bisa dijadikan compulsory license sehingga petani ketika mau menanam varietas ini sudah tidak diperlukan izin bahkan ada subsidi dari pemerintah. Pemegang ini siapa sih? Satu, pemulianya, ya orang yang menghasilkan varietas tanaman. Orang atau badan hukum yang memang mempekerjakan atau memesan varietas dari pemulia kecuali di perjanjian lain. Kerja di perusahaan pertanian sebagai dosen ya di fakultas pertanian. Pihak lain yang menerima hak PVT dari pemegang hak sebelumnya ya dengan license ya bahasa paling gampang. Pemegang PVT itu punya hak apa ya? Sama sih kayak hak eksklusif yang sudah kita pelajari berkali-kali, dia memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi atau proses dan teknik, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor, mencadangkan untuk keperluan-keperluan yang ada sebelumnya. Kewajibannya melaksanakan haknya di Indonesia
Membayar biaya tahunan karena ini ada biaya tahunannya ya, kayak paten ya, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Pendaftarannya seperti apa ya harus didaftarkan karena memang kalau nggak didaftarkan ya tidak mendapatkan perlindungan sehingga nanti akan melindungi hasil temuan pemulia dari penyalahgunaan. Subjek hukum yang bisa mengajukan pendaftaran satu si pemulia ya tadi yang mengajukan. Badan hukum atau orang di sini yang memang mempekerjakan perusahaan misalnya atau orang per orang yang mempekerjakan pemulia tanah. Ahli waris dari pemulia atau pihak yang mempekerjakan pemulia, konsultan PVT ya di sini yang memberikan jasa pengajuan permohonan bagi pemohon yang memang tidak berdomisili di Indonesia. Syaratnya di sini untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum ya. Yang pertama new, baru, unik ada distinction-nya, seragam, uniform ya. Jadi hasilnya itu ketika ditanam nggak beda-beda, stabil juga dan ada namanya. Syarat baru unik seragam ya. Baru itu emang belum diperdagangkan atau memang sudah diperdagangkan selama waktu tertentu 1 tahun di Indonesia atau 4 sampai 6 tahun di luar negeri saat permohonan diajukan. Unik bisa dibedakan dari yang sebelumnya sudah ada ya. Seragam ya sifat utama dan penting dari varietas baru ditemukan pada sebagian besar atau semua tanaman yang dihasilkan ya. Jadi sama nggak beda-beda. Stabil, stabil sifat utama dan penting tidak berubah setelah ditanam atau diperbanyak berulang-ulang. Ya diberi nama memang identitas ya di sini biar nggak rancu aja ya bisa nambah orang yang terkenal di Allah lambang negara atau merek dagang tertentu itu bebas untuk pemberian nama. Proses pendaftarannya di sini ya diumumkan oleh pusat PVT selama 6 bulan ya. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat kalau memang ada keberatan terhadap pendaftaran PVT ya. Pengumuman dilakukan paling nggak 6 bulan ya kalau nggak ada hak prioritas. Jadi sama ya hak prioritas yang sudah kita bahas sebelumnya atau 12 bulan ya dengan hak prioritas setelah permohonan diterima. Jadi sama untuk syarat uh, priority rights-nya. Ya, pemeriksaan substantif ya di sini paling nggak 1 bulan setelah pengumuman berakhir dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah di lapangan ataupun laboratorium. Jangka waktunya paling lambat 24 bulan ya. Kalau ada kekurangan ya harus melengkapi ya dalam waktu 30 hari. Nah, kemudian pemberian hak PVT kalau syaratnya terpenuhi tadi baru unik seragam stabil ada namanya ya akan keluar sertifikat PCC ya ada nomor nama ya nama pemulia tanggal pembelian hak ya. Jangka waktunya ini dibedakan menjadi dua untuk tanaman semusim itu 20 tahun tapi kalau yang tahunan itu 25 tahun. Berakhirnya seperti apa ya? Bisa karena 3 hal. Jangka waktunya memang sudah berakhir, ya perlindungannya selesai karena kode selesai dia jadi domain publik nggak bisa diperpanjang. Pembatalan kalau memang syaratnya tadi nggak terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, ya atau pencabutan ya jika pemegang nggak memenuhi kewajiban, nggak membayar biaya tahunan, ataupun varietasnya ternyata ciri-cirinya berubah. Penolakan ya permohonan bisa ditolak jika varietas itu nggak memenuhi syarat yang tadi yang bangsanya baru kemudian unik stabil ya. Banding ya kalau yang ditolak itu bisa mengajukan banding ke komisi banding ya dalam waktu 3 bulan. Banding di sini ke komisi banding ya bukan banding kaitannya dengan sistem peradilan ya. Bisa alasannya substantif ya kebaruan unik keseragaman maupun kestabilan. Ketentuan pidananya lumayan ini ya, ketika orang melakukan kegiatan PVT tanpa persetujuan pemegang hak, itu dipidananya bisa sampai 7 tahun, dendanya 2,5 M. Ataupun di sini tidak secara sengaja nggak memenuhi kewajiban sebagai konsultan PVT atau pemulia tanaman, ini bisa penjara sampai 5 tahun hingga 1 miliar dan ini masuk kategori kejahatan.
Nah, instansinya yang saya katakan tidak di bawah DJKI, dia berbeda, yaitu ada di mana? Ya, di sini ya Menteri Pertanian ya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman ya, tugasnya mulai dari pendaftaran, substansi, menolak, memberikan, menolak, membatalkan hak, melayani banding, juga mengelola dari si PPT. Kemudian bisa juga di sini ada lagi lembaga namanya Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Ya, dia pengujian dan pengkajian teknologi pertanian dan di sini sebagai pemeriksa substantif ya untuk uji tadi baru unik seragam maupun standar. Kemudian juga ada Badan Benih Nasional ya, BBN ya, membantu Menteri Pertanian untuk merumuskan kebijakan di bidang pertanian, juga merumuskan prosedur untuk menentukan penilaian dan persetujuan varietas tanaman tertentu. Ya, saya cukupkan ya demikian untuk varietas tanaman. Masih ada satu lagi, besok kita akan belajar tentang kekayaan intelektual komunitas. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.